Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah video untuk masih menunjang mata kuliah pemrograman piranti bergerak. Nah, di sini untuk pemrograman piranti bergerak 1 di sesi 4, saya akan di bagian kedua ini ya. Di bagian pertama, saya sudah mengajak Anda bagaimana caranya menginstal Android Studio. Nah, kali ini kita akan membuat akun GitHub. Nah, saya akan jelaskan dulu kenapa kok harus ada akun GitHub. Jadi nanti teman-teman akan diberikan tugas untuk pemrograman Android, dan tugas itu nanti bukan dikumpulkan lewat aplikasi apapun, tapi kita menggunakan fasilitas GitHub. Nah, di sini di video ini saya hanya akan menjelaskan tentang apa itu GitHub. Nah, di sini pembahasannya antara lain definisi Git, GitHub, kemudian instalasi GitHub lewat desktop, kemudian bagaimana caranya registrasi di github.com, kemudian nanti saya hanya akan memberi petunjuk bagaimana untuk membuat cloning repository, termasuk nanti ada commit dan push-nya. Nah, untuk praktiknya nanti akan saya ajak Anda di mata kuliah pemrograman praktikum pemrograman piranti bergerak. Jadi ada di video terpisah. Jadi di video ini saya akan memberikan penjelasan tentang GitHub-nya. Oke, baik. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu Git. Saya belum membahas tentang GitHub. Git. Sebenarnya Git itu merupakan suatu teknologi. Di sini seperti yang Anda lihat, bahwa Git adalah version control system atau VCS, dan ini digunakan oleh para developer untuk mengembangkan software secara bersama-sama. VCS ini bertugas untuk mencatat setiap perubahan pada file project yang dikerjakan oleh banyak orang ataupun dikerjakan secara pribadi. Nah, Git sendiri dikenal dengan Distributed Revision Control atau VCS yang terdistribusi. Artinya adalah kita bisa menyimpan data-data atau database di Git tidak hanya pada satu tempat saja, tapi bisa di berbagai tempat. Nah, Git ini adalah sebuah software untuk mengelola perubahan file di dalam folder yang nantinya akan kita sebut dengan repository atau repo saja. Itu Git. Nah, apa hubungannya dengan GitHub gitu ya? Nah, GitHub lambangnya seperti ini ya, seperti siluet kucing ya. Itu adalah GitHub, berbeda dengan Git. Kalau Git itu teknologinya, sedangkan ini adalah GitHub. GitHub adalah layanan host web bersama untuk proyek pengembangan perangkat lunak yang menggunakan sistem kendali. Jadi di sini bentuknya web. Ya, nah versi Git yang ini, yang GitHub ini akan memberikan kontrol akses dan beberapa fitur kolaborasi seperti pelacakan bug, permintaan feature, manajemen tugas, dan wiki untuk setiap project. Nah, GitHub menawarkan paket repository atau penyimpanan data secara pribadi dan gratis pada akun yang sama dan digunakan untuk proyek perangkat lunak sumber terbuka. Jadi maksudnya begini, sebenarnya GitHub ini biasa dipakai oleh para developer atau programmer yang terdiri dari beberapa programmer dalam satu tim. Mereka mengerjakan proyek di tempat yang berbeda misalnya, tetapi mengerjakan satu proyek yang sama. Nah, supaya nanti tidak terjadi tumpang tindih dan supaya tahu siapa yang mengerjakan dan kapan dan apa yang sudah mereka tambahkan di program tersebut, maka menggunakan GitHub ini seperti itu. Nah, di sini khusus untuk mata kuliah kita, saya rasa sangat berguna sekali GitHub ini. Bisa kita gunakan untuk kita bisa mengupload mengupload tugas dari yang akan saya berikan nanti, dan tugas itu bisa Anda edit dan bisa langsung nge-push gitu ya ke GitHub-nya. Nanti saya sebagai dosen bisa langsung melihat tugas Anda. Dan tugas itu nanti juga terlihat siapa yang mengerjakan dan Anda mengcopy atau mengerjakan sendiri. Nah, itu bisa dilihat juga melalui akun GitHub Anda masing-masing. Nah, apa sih fungsi GitHub gitu ya? Yang pertama, layanan host web bersama untuk proyek pengembangan perangkat lunak yang menggunakan sistem kendali versi Git. Dan nanti bisa memberikan kontrol akses
dapat melakukan kolaborasi dengan tim. Nah, tadi yang saya bilang kan kalau software house yang terdiri dari berbagai programmer yang masuk dalam satu tim bisa mengerjakan satu aplikasi yang sama, bisa terkoordinir siapa yang mengerjakan dan sebagainya, itu bisa menggunakan GitHub. Tapi di sini kita hanya menggunakan fungsinya untuk mengupload tugasnya supaya nanti mempermudah saya untuk melihat hasil tugas Anda. Nah, kemudian bisa membantu pelacakan bug. Artinya kalau ada yang error, kita bisa tahu dari mana gitu ya, mulanya, sejarahnya gitu ya, seperti itu. Kemudian mempermudah pengembangan fitur tanpa merusak source yang asli, atau yang kita sebut dengan branch teknologi. Nanti ada branch-nya, teman-teman nanti akan saya ajarkan. Kemudian membantu juga memanajemen tugas. Nah ini, jadi tugas pemrograman piranti bergerak satu ini nanti bisa kita manajemen melalui GitHub ini. Nah selain itu yang terakhir juga mempermudah membuat dokumentasi setiap project. Jadi artinya teman-teman misalnya ada suatu tugas yang nantinya tugas satu ya, tugas sebelum UTS itu adalah satu tugas yang dikerjakan secara bertahap. Gitu ya, bertahap. Jadi nanti bisa dilihat siapa-siapa saja yang sudah melakukan pekerjaan atau mengcoding sampai sekian gitu ya. Bisa dilihat sejarahnya gitu ya. Oke, nah ada istilah-istilah yang nanti harus Anda pahami. Yang pertama ada Git repo. Sebenarnya maksudnya repository, tapi biasa kita sebut dengan repo saja. Repo di sini merupakan folder atau tempat menyimpan file kita, gitu ya. Dan itu disimpan di online ya, di web, di online. Kemudian nanti ada lagi cabang atau branch, di mana cabang itu nanti kita dalam satu akun terdapat beberapa pekerjaan yang bisa kita kerjakan yang bisa dibagi-bagi dalam branch. Nanti akan saya jelaskan secara prakteknya di kelas praktikum ya. Nah, kemudian nanti kita bisa memerge, menggabung. Nah, ini yang penting adalah clone atau remote. Jadi begini, kalau nanti teman-teman sudah punya repository, sudah punya folder yang tersimpan di dalam di internet gitu ya, secara online begitu ya. Nanti kita bisa mengupload atau mungkin istilahnya mendownload ya. Jadi apa yang sudah kita buat di online bisa kita simpan secara lokal. Nah, kemudian ada lagi fork. Fork ini kebalikannya. Fork ini melakukan cloning terhadap akun orang lain. Jadi bukan milik kita sendiri. Kalau clone itu dari akun kita sendiri gitu ya, lalu kita unduh gitu ya, untuk kita simpan ke dalam lokal kita gitu ya. Itu yang namanya clone. Tapi kalau fork itu ngambil dari akunnya orang lain. Kemudian ada lagi commit ya. Nah, ini commit ini adalah untuk mengupload dari lokal. Jadi misalnya gini, teman-teman udah ngoding, sudah buat program Android-nya, udah selesai. Nah, hasilnya itu bisa langsung di-commit ya. Nah, tetapi di-commit itu hanya sebatas upload saja. Dia sudah sampai di online, akan tetapi saya masih belum bisa melihat hasil tugas Anda. Nah, supaya saya bisa melihat, saya butuh di-push dulu. Jadi push itu mungkin kata lainnya menampilkan ya. Ini belum saya tulis. Menampilkan di Git-nya. Jadi biar bisa saya lihat harus di-push dulu. Jadi commit itu sekedar mengupload. Makanya nanti teman-teman untuk ngoding Android ini harus dalam kondisi internetnya jalan ya. Oke, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah instalasi GitHub. Untuk instalasi GitHub bisa cari masternya atau setup aplikasinya di sini ya, https://desktop.github.com. Nah, ini adalah aplikasi GitHub yang desktop ya. Sebenarnya bisa lewat cara lain gitu ya. Di sini saya mengajak Anda untuk menggunakan yang desktop saja. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini di desktop.github.com, bisa langsung klik download yang ada di sini. Nah, di sini di milik saya ini muncul 64 bit OS untuk Windows gitu ya, Mac OS or Windows. Jangan khawatir, nanti teman-teman kalau sudah klik desktop.github.com ya di web browser Anda, itu nanti di sini
akan langsung otomatis mendeteksi sesuai PC atau laptop Anda ya. Karena memang saya di sini pakai Windows dan saya Windowsnya yang 64 bit, maka dia akan mendeteksi 64 bit. Teman-teman nggak usah repot-repot nyari, jadi nanti langsung otomatis seperti itu. Nanti langsung klik download saja. Kalau sudah selesai download, prosesnya diikuti gitu ya, sampai selesai. Nah, nanti akan tampil halaman seperti ini. Nah, di halaman ini adalah halaman Welcome to GitHub Desktop, di mana kita sudah selesai menginstal GitHub Desktopnya. Nah, teman-teman pastinya untuk yang belum punya akun GitHub, langsung klik di sini. Tapi kalau yang sudah punya, nggak usah bikin lagi, bisa langsung masuk ke sini, gitu ya. Oke, saya anggap teman-teman di sini belum punya akun GitHub, jadi kita langsung masuk ke Create Your Free Akun ya. Oke, setelah masuk di situ, nanti akan muncul halaman seperti ini di web Anda. Create your akun ya. Nanti di sini masukkan username-nya. Username ini bebas ya, apa saja, nggak harus mengikuti alamat email Anda. Tetapi saran saya minta gitu ya, akunnya harus ada nama yang bisa saya kenali gitu ya. Jangan sampai misalnya nama Anda Wahyuni Tri Rahmawati gitu ya. Ternyata ditulisnya Cimoy gitu kan, saya nggak ngerti gitu ya. Tolong menggunakan namanya, atau lebih bagus lagi ada NIM-nya. Kalau nggak pengen pakai NIM, saya minta dengan nama aslinya gitu ya, supaya saya bisa mengenali bahwa ini milik Anda, seperti itu ya. Kemudian untuk email address, silahkan masukkan alamat email yang tidak fake, dalam artian Anda sudah pernah membuat email itu ada gitu ya. Kemudian masukkan passwordnya. Di sini password sudah ada ketentuannya bahwa di sini harus minimal lebih dari 15 karakter. Begitu ya. Oke, kalau sudah, nanti di bagian bawah ada email preference. Nah, email preference ini silahkan nanti ini dicentang saja ya. Kemudian di sini nanti klik verify, nanti akan ada gambar yang menunjukkan bahwa Anda ini bukan komputer gitu ya. Kalau masih baru, biasanya ada pertanyaan lagi di bawahnya seperti ini, welcome to GitHub. What kind of work do you do mainly gitu ya. Ini sebenarnya opsional aja, boleh tidak diisi, tetapi kalau memang diminta isikan ini saja ya, student, I go to school. Kalau saya kebetulan teacher, jadi saya pilih yang teacher ini. Sebenarnya bebas aja sih, kalau memang teman-teman di sini software engineer ya nggak apa-apa, ini juga boleh, data analis boleh, bebas aja ya. Ini tidak saya wajibkan harus pilih apa, saran aja pakai yang student aja. Oke, kalau sudah nanti digeret ke bawah lagi akan ada pertanyaan yang ini, how much programming experience do you have? Jadi sebanyak apa program yang sudah pernah Anda buat? Sebenarnya bebas aja. Mau banyak boleh ya, tidak pernah boleh, bebas aja. Ini nggak ada ketentuan ya. Kalau saya memang pilih yang ini. Nah, nanti setelah itu kita dorong lagi ke bawah, scroll lagi ke bawah, akan ada pertanyaan lagi, what do you plan to use GitHub? Anda mau merencanakan pakai GitHub untuk apa gitu ya? Ya pakai ini aja nggak apa-apa, learn Git and GitHub gitu aja. Atau yang lainnya, ini tidak mempengaruhi dari fasilitas yang akan kita dapatkan dari GitHub. Nah, kemudian nanti kalau sudah di bawahnya nanti ada ini, akan ada verify dengan email Anda. Ini harus dipastikan email yang di sini adalah email Anda. Nah, ini yang saya contohkan di sini kebetulan bukan milik saya, maka kita harus change dulu. Kalau ini bukan emailnya, maka harus dirubah dulu. Tetapi kalau ini sudah benar email Anda, maka silahkan resend verification email. Ya, seperti itu. Nanti kalau sudah langsung masuk ke email Anda, di email Anda nanti buka gitu ya. Ada email dari GitHub. Nah, di sini ada verify email address. Ini langsung diklik saja. Nanti kalau sudah diklik, masuknya ke sini, ke web ya. Di halaman websitenya GitHub ini nanti kita diminta untuk sign in. Kalau kita tadi lupa alamatnya apa yang tadi kita bikin ya, passwordnya apa ya gitu ya, nggak apa-apa, kita bisa masuk ke desktop, aplikasi desktop yang sudah kita install tadi. Nah, di aplikasi desktop ini nanti munculnya akan tampil seperti ini.
welcome to GitHub Desktop gitu ya. Kalau tadi saya anjurkan Anda untuk create gitu karena memang belum punya email. Nah, tadi kita sudah bikin akun ya, maka klik di sini untuk yang sudah punya akun. Kalau sudah masuk di situ, nanti kita langsung otomatis terdeteksi akun yang sudah kita buat tadi. Nanti tampilannya seperti ini sudah otomatis, tidak perlu kita ketik lagi. Kalau sudah, langsung kita klik sign in. Nah, setelah masuk ke akun GitHub, maka akan muncul halaman seperti ini. Halaman seperti ini fungsinya untuk memastikan apakah benar akun Anda ini gitu ya. Jadi akan disinkronkan antara desktop, yang ini desktop, dengan yang akun yang di web. Jadi dua akun ini akan dipastikan bahwa ini benar-benar milik Anda. Jika ini sudah yakin milik Anda, jadi ini kebetulan ini di desktop saya akunnya yang ini, Dini Dinje. Kalau sudah, langsung klik auto reset desktop, klik yang di sini ya. Nah, nanti kalau sudah akan ada pertanyaan di atas gitu ya. Open aja. Kalau sudah pilih open, nanti muncul di sini. Muncul di sini, kita bisa klik continue di halaman desktopnya ini ya. Kalau tadi kan di web ya, setelah di web selesai kembali ke desktop. Di desktop ini akan ada konfigurasi Git. Nah, di sini kan sudah ada namanya sama emailnya, langsung di continue aja. Nanti kalau sudah continue, make GitHub desktop better gitu ya. Klik finish ya. Kalau sudah klik finish, nanti di sini kebetulan desktop saya itu memang sudah pernah membuat repository. Karena sudah pernah membuat repository, di sini akan muncul. Tapi kalau punya teman-teman nanti belum pernah membuat repository sama sekali, biasanya di sini masih kosong. Nah, kalau sudah pernah, ini namanya. Ini nama akun saya dan ini nama repositorinya, seperti itu. Nah, setelah itu nanti kita kembali ke alamat web GitHub untuk membuat repository. Kita masuk ke webnya gitu ya. Nah, kita repository GitHub-nya. Nah, untuk membuat repository, saya jelaskan dulu apa itu repository. Repository atau biasa nanti kita sebut dengan repo saja. Dalam bahasa Indonesia itu artinya gudang. Nah, repository adalah direktori atau ruang penyimpanan tempat proyek Anda di github.com atau host online Git lainnya. Nanti Anda bisa menyimpan file apa saja, baik itu teks, gambar, apapun itu bisa disimpan di repository ini ya. Bagaimana cara membuat repository? Kita bisa masuk ke URL-nya atau alamat webnya GitHub tadi. Kita kembali ke webnya GitHub tadi. Nah, di tampilan yang besar ini ya, nanti ini ada tanda plus, bisa diklik. Nanti kalau udah diklik akan muncul seperti ini. Lalu pilih klik yang new repository ya, kita membuat repository. Nah, lalu akan muncul halaman seperti ini, create a new repository. Masukkan repositorinya. Nanti teman-teman akan membuat latihan PPB1. Nanti akan saya simulasikan di kelas praktikum ya. Nanti tuliskan di sini pelatihan PPB1. Ini saya jelaskan dulu apa bedanya public dan private ya. Kalau public itu biasanya kalau kita buat tim gitu ya, kita bisa pakai ini kalau kita mau mempersilahkan orang lain untuk mengedit apa yang sudah kita buat ya. Kalau privat itu orang lain tidak bisa mengedit, bahkan mungkin bisa jadi tidak bisa melihat apa yang kita buat. Saya sih anjurkan pakai public aja supaya nggak repot gitu ya. Karena kalau privat nanti repotnya akan ada kode-kode tertentu seperti itu. Kita pakai public aja. Nanti geser ke bawah lagi akan ada initialize this repository with. Nah, centangan yang ini boleh tidak dicentang sama sekali, boleh dicentang semua. Dan di sini saya menganjurkan untuk centang bagian add readme file gitu ya. Kalau sudah langsung create repository. Kalau sudah nanti setelah create repository akan muncul nama repository yang baru kita buat muncul di situ. Nah, ini akun kita. Nah, ini nama repository yang sudah kita buat ya. Seperti itu caranya. Nah, selain membuat repository, nanti teman-teman juga harus membuat clone repository.
Nah, kalau tadi kita sudah buat repository, yang artinya kita sudah membuat suatu tempat penyimpanan kita di GitHub gitu ya. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah clone repository. Nah, artinya clone tadi kan sudah saya jelaskan bahwa di sini kita akan menggandakan repository GitHub yang membuat salinan di lokal gitu ya. Kalau tadi kita sudah bikin repository di GitHub, kita akan membuat di lokal, di komputer atau PC kita sendiri, yang nantinya kita sebut dengan clone. Nah, hal ini akan memungkinkan Anda untuk membuat semua pengeditan secara lokal daripada langsung di file sumber dari repository asal GitHub tersebut. Oke, nanti untuk cara simulasinya akan saya jelaskan lewat kelas praktikum ya. Nah, nanti setelah clone, kita commit. Teman-teman udah selesai nih bikin aplikasi Android-nya gitu ya, udah ngoding, udah selesai, kita langsung commit. Nah, commit dilakukan untuk menyimpan perubahan file yang telah dilakukan ke host web ya, atau ke GitHub. Jadi dari lokal ke GitHub. Tetapi tidak ada perubahan pada remote repository. Kenapa begini? Jadi begini, commit itu hanya mengupload gitu ya, apa yang sudah kita kerjakan di lokal. Tetapi di repository kita yang di GitHub tidak terjadi perubahan apa-apa. Kita cuma ngangkat aja gitu ya. Nah, gimana caranya supaya di repository yang ada di GitHub itu bisa kebaca hasil pekerjaan kita, yaitu langkah yang terakhir kita harus push gitu ya. Push ini digunakan untuk mengirim atau menuliskan perubahan file setelah di-commit ke remote repository. Jadi harus commit dulu, nggak bisa langsung push ya. Hasil yang sudah kita buat di lokal, kita commit, selesai di-commit kita push remote ke repository, sehingga nanti akan muncul di repository Anda di GitHub Anda. Nanti itu yang akan di-share ke saya supaya saya sebagai dosen bisa melihat tugas Anda, seperti itu ya. Oke, mungkin untuk penjelasan tentang GitHub cukup sekian. Nanti teman-teman bisa melakukan simulasinya langsung melalui kelas praktikum. Semoga ini bisa dipelajari dengan baik ya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.